عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا المعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمرسلين وشيخنا مرب الرحينا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، وشيخنا مرب الرحينا كي عبد الله الشابي، والشيخ عبد الله الحبيب عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد هاشم بعلوي، وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita. Maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, kemudian disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimahullah, beliau mengatakan, walau taqawala syakhshani, kalau seandainya ada orang yang bilang, ada dua orang yang mengucapkan kalimat hauqalah, yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billah, faqala ahaduhuma, maka yang satu mengatakan la haula wala quwwata illa billah, wa qala al-akharu, orang yang kedua mengatakan la haula la tughni min ju', diganti kalimatnya. Yang seharusnya kalimat hauqalah adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kalimat hauqalah, orang yang kedua mengatakan dengan kalimat la haula la tughni min ju'. Ini bagaimana hukumnya? Diganti dengan kalimat la haula la tughni min ju', kafara, maka dihukumkan kafir. Kemudian walau sami'a adzanal muadzini, kalau seandainya ada orang yang mendengar azan dari seorang muadzin, dikumandangkan azan subuh misalnya, maka ini orang mengatakan kepada si muadzin tadi, annahu yakdzibu, muadzin ini dusta, muadzin ini bohong dengan kalimat-kalimat azan yang diucapkan. Bagaimana hukumnya? Kafara, maka orang tersebut sudah dihukumkan kafir. Atau yang ketiga, walau qala, kalau seandainya ada orang yang mengucapkan kalimat la akhaful qiyamata, aku tidak takut hari kiamat. Bagaimana hukumnya? Ada orang yang mengatakan dengan kalimat demikian, aku tidak takut dengan hari kiamat, kafara, maka dihukumkan kafir orang tersebut. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, aw law kana fulanun wa huwa aduhu mathalan nabiyyan ma amantu bihi, atau ada orang yang mengucapkan dengan kalimat, kalau seandainya si fulan ini merupakan musuhnya, contohnya adalah seorang nabi, maka aku tidak beriman kepadanya. Ada orang yang mengatakan kepada orang lain, orang ini musuhnya, dia bilang lau kana fulanun nabiyyan ma amantu bih, kalau seandainya si fulan di seorang nabi, aku tidak beriman kepadanya. Bagaimana hukumnya? Fa innahu yakfuru,
ala ma qalahu al-ulama radhiyallahu anhum hakahu Ibnul Hisni, maka sungguhnya orang tersebut dihukumkan kafir sesuai yang difatwakan oleh para ulama. Alhasil tidak boleh sembarangan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang pada akhirnya membawa seseorang kepada riddah, orang yang disebut dengan murtad. Kemudian pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, dia mengatakan wa qala fi kifayatil akhyari, berkata Al-Imam Ibnul Hisni radhiyallahu an dalam kitab beliau Kifayatul Akhyar, wa kadza idza qala syakhsun an aduhi walau kana rabbi ma abadtuhu, begitupun sama kalau seandainya ada orang yang mengatakan kepada orang lain yang merupakan musuhnya, dia bilang kalau dia adalah sebagai Tuhan, kalau seandainya dia sebagai Tuhan, ma abadtuhu, aku tidak akan menyembahnya. Bagaimana hukum ucapan demikian? Kalau seandainya ada orang yang mengatakan seandainya dia sebagai Rabbi, Tuhan aku, ma abadtuhu, aku tidak akan menyembahnya. Bagaimana hukumnya? Fa innahu yakfuru, maka dihukumkan kafir orang tersebut. Atau yang berikutnya para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah dia mengatakan au qala an waladihi au zaujatihi huwa ahabbu ilayya minallahi aw min rasulih, atau dia bilang anak saya dan istri saya lebih sangat saya cintai ketimbang Allah dan ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya? Sama, dihukumkan kafir orang tersebut. Alhasil ucapan-ucapan yang membawa kepada riddah, kita harus berhati-hati jangan sampai keluar dari lisan kita, karena semua sudah diberikan larangan oleh para ulama melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau pengarang rahimahullah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan au a'tahu alimun fatwan, atau ada orang alim memberikan fatwa, ada ulama memberikan fatwa, kiai atau habib memberikan fatwa, menjelaskan hukum, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya haram, ini hukumnya wajib, ini hukumnya mubah. Maka ini orang mengatakan dengan kalimat ish hadza syar'u, apa-apaan ini, hukum apa ini, hukum agama apa ini. Pas ada orang yang memberikan fatwa kepadanya, baik itu kiai atau habib atau ulama yang lainnya, dia mengatakan dengan kalimat tadi ish hadza syar'u, hukum apaan ini, hukum agama apa ini. Tujuannya apa dengan kalimat yang diucapkan tadi? Muridan bidzalikal qawli al-istighfafa ayat tahqir al-syar'i, dia bermaksud dengan ucapan tersebut dia mencemoohkan, menghinakan, meremehkan hukum agama, maka orang tersebut dihukumkan kafir, keluar daripada agama Islam. Atau yang berikutnya para jamaah sekalian, au qala la'natullah ala kulli alimin, atau ada orang yang mengatakan dengan kalimat semoga kutukan Allah atas setiap orang yang berilmu agama, semoga kutukan Allah kepada si kiai A atau habib A. Diucapkan demikian jelas-jelas terang-terangan, semoga kutukan Allah untuk kiai A atau untuk habib A, jelas diucapkan kalimat tersebut. Kemudian bagaimana hukumnya? Maka dihukumkan orang tersebut sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah, orang yang disebut dengan murtad. Atau para jamaah sekalian, ada orang yang mengatakan dengan kalimat ana bari'un minallahi au minal malaikati au minan nabiyyi au minal qur'ani au minas syari'ati
au minal islami, saya terbebas dari Allah, saya terbebas dari malaikat, saya terbebas dari Nabi Muhammad SAW, saya terbebas dari Al-Quran, saya terbebas dari hukum-hukum agama, saya terbebas dari agama Islam. Kalimat-kalimat semua itu adalah kalimat yang membawa kepada ar-riddah, orang yang disebut dengan murtad. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Muhammad bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa kadza kullu mawdi'in ustu'mila ay buniya fihi al-Qur'anu bidzalikal qasdi fa in kana bighairi dzalikal qasdi kana atlaqa fala yakfur. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan pada waktu dia menuhi satu buah bejana, wa ka'san dihaqan, diucapkan dengan kalimat wa ka'san dihaqan, dia tuang air putih, maka diucapkan dengan kalimat wa ka'san dihaqan. Apa maknanya wa ka'san dihaqan? Khamran mamlu'atan, khamr yang dipenuhi. Atau selesai dia minum, dia mengucapkan dengan kalimat fakanat saraba. Ini semua kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran. Ada orang menuangkan air putih misalnya, dia bilang dengan kalimat wa ka'san dihaqan, khamr yang dipenuhi. Atau ada orang yang setelah minum air putih dia mengucapkan dengan kalimat fakanat saraba, maka ini semua sia-sia, hamba belaka. Atau ada orang yang ketika dia menimbang timbangan atau menakar takaran, dia ucapkan dengan kalimat wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ay idza kalu lahum aw wazanu lahum ay linnasi yanqusun. Apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka dia menguranginya. Atau ketika dia melihat orang berkumpul banyak, dia ucapkan dengan kalimat Quran wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kalimat-kalimat Quran tersebut diucapkannya pada waktu menuang air putih, diucapkan kalimat wa ka'san dihaqan, khamr yang dipenuhi. Pada waktu selesai dia minum air putih, dia ucapkan kalimat fakanat saraba, maka ini semua sia-sia belaka hamba. Pada waktu dia menimbang atau menakar, dia ucapkan dengan kalimat wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Atau ketika dia melihat orang berkumpul banyak, dia ucapkan dengan kalimat wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Tujuannya apa? Diucapkan kalimat-kalimat Quran tadi biqasdil istighfafi ayil istihanat ayil istihani awil istihzai as-sukhriyati fil kulli, dengan tujuan meremehkan, mencemoohkan daripada Al-Quran, maka orang tersebut sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah, orang yang disebut dengan murtad. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengucapkan, Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan wa kadza yakfuru man syatama nabiyyan aw malakan. Demikian juga orang yang mencaci maki, menghinakan satu orang nabi atau malaikat dengan sifat-sifat yang merendahkannya, maka orang tersebut dihukumkan yakfuru, dihukumkan kafir, keluar daripada agama Islam. Atau para jamaah sekalian, ada orang yang mengucapkan dengan kalimat in sallaitu aw ma asabtu khairan mundu sallaitu akunu qawadan in sallaitu aw ma asabtu khairan mundu sallaitu. Dia ucapkan dengan kalimat aku enggak pernah mendapatkan kebaikan sejak aku sudah melakukan sholat yang 5 waktu. Ada orang mengeluh, begini aja kok, tetap aja enggak kaya-kaya.
solat dikerjain, tidak ada peningkatan pada ekonomi, tidak kaya-kaya. Bagaimana hukum orang demikian? Maka demikian, kalau seandainya ada orang yang mengucapkan seperti itu, ma asabtu khairan mundu shallaitu, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan sejak aku melakukan salat yang wajib, maka orang tersebut sudah melakukan satu sifat yang disebut riddah, orang yang disebut dengan murtad. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, au qala li muslimin ana aduuka wa aduu nabika, au li syarifin ana aduuka wa aduu jaddika muridan an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Atau ada orang yang mengatakan kepada muslim lainnya, saya musuh engkau atau saya musuh nabi engkau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau yang lebih parahnya, ada orang yang mengatakan pada seorang syarif, seorang sayyid, seorang habib. Syarif adalah min auladi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuriyah, keturunan darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengatakan kepada sayyid, kepada syarif, kepada habib, ana aduka, saya musuh engkau. Atau dengan kalimat ana adu jaddika muridan bidzalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya musuh kakek engkau. Yang dia maksud dengan kalimat kakek adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana hukumnya? Maka orang tersebut sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah, orang yang disebut dengan murtad. Para jamaah sekalian, sangat berat membenci para habaib, sehingga salah seorang ulama, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah, beliau mengatakan, man mata ala hubbi ali Muhammadin mata husnal khatimati. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan di hatinya mencintai ahlul bait Nabi, para habaib, para sayyid, para syarif atau syarifah, maka orang tersebut dipastikan matinya husnul khatimah. Dan sebaliknya para jamaah sekalian, wa man mata ala bughdi ali Muhammadin, orang yang meninggal dunia dalam keadaan di hatinya ada kebencian dengan para habaib, dengan para syarifah, maka mata su'al khatimah, dipastikan matinya pasti su'ul khatimah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.